مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'du. Ayuhat talabah rahimakumullah, para santri yang alhamdulillah, pada pagi hari ini dalam pelajaran Sirah Nabawiyah di pertemuan kita yang kedua, ya alhamdulillah kita di pertemuan kita yang kedua ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus belajar, thalabul ilmi, terus mempersiapkan diri kita untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya dalam rangka menghadapi kehidupan kita di masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini pelajaran Sirah Nabawiyah kelas 8, insyaallah kita akan membahas materi tentang nasab Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang nasab Muhammad, ya, keluarganya dan seterusnya. Silakan antum bagi yang sudah memiliki bukunya bisa antum buka. Ini berada di halaman ke-10 ya. Pelajaran Sirah Nabawiyah. Nasab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bukunya. Nasab Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammadun ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim min kabilati Quraisy wa hiya ashrafu qabailil Arabi nasaban. ويمتد هذا النسب إلى عدنان ثم إلى إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام، وهو نسب متصل بأبي الأنبياء إبراهيم. أما أم محمد فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، وقد كانت تعد أفضل امرأة بين العرب شرفا ونسبا. Baik, sebelum kita memahami teks tadi, maka kita harus memahami terlebih dahulu beberapa mufradat, ya, beberapa kosakata yang harus kita pahami supaya kita memahami teks tadi dengan baik dan benar. Di teks tadi kita mendapatkan beberapa kosakata yang mungkin masih asing ya. Seperti yang pertama adalah kata qabilah. Makna qabilah secara makna qabilah yakni ta'ni al-jama'atu minan nasi tantasibu ila abin aw jaddin wahidin wal jam'u qabail. Ya, qabilah ini ya kalau diterjemahkan menurut ya secara makna al-arabiyah bil-arabiyah jama'ah minan nas, kumpulan ya manusia, tantasibu ila ab yang kemudian ya bernasab kepada bapak atau jaddin, kakek ya, kakek wahid yang satu ya. Jadi kumpulan manusia yang kemudian nasabnya itu berasal dari satu bapak atau satu kakek ya. Kemudian jamaknya ini qabail ya. Jamak dari qabilatun, bentuk jamak, bentuk banyak adalah qabailun. Ya, artinya secara bahasa Indonesia qabilah adalah suku ya, atau kabilah, suku atau kabilah. Kemudian yang kedua kata asyraf. Ini salah ketik nih ya, asyraf ya. Asyraf ini adalah secara makna ala wartafa, artinya adalah tinggi dan mulia ya. Asyraf ini adalah sangat mulia. Ini bentuk tafdil, ismu tafdil, artinya adalah mulia, sangat mulia. Nasabun. Yang ketiga ada kata nasabun.
Nasabun secara makna di lughatil arabiyyah al-qarabatu yuqalu nasabuhu fi bani fulan wal jam'u ansab. Al-qarabah yakni kerabat ya, family, keluarga. Nasab ini adalah hubungan keluarga. Yuqalu nasabuhu fi bani fulan. Misalkan dikatakan nasabuhu fi bani fulan. Ya, nasabnya ini ya berasal dari keturunan fulan ya, bani fulan. Jadi nasab adalah keturunan, garis keturunan ya, nasab. Nah, kemudian bentuk jamaknya adalah ansabun. Bentuk jamak, bentuk nasab ini mufrad, bentuk jamaknya ansab. Kemudian imtadda yamtaddu. Kata imtadda yamtaddu arti adalah pola atau bisa diartikan adalah memanjang ya. Imtadda yamtaddu, memanjang. Muttasilun. Berikutnya ada kata muttasilun. Dari kata fiilnya ittasala yattasilu. Au maknahu mutawasilun au mutatabi'un ya. Mutawasilun ya, berlanjut atau berkesinambungan ya, atau continue ya. Jadi sama, mutatabi'un juga dia artinya berkesinambungan atau berkelanjutan ya. Kemudian tu'addu. Tu'addu dia adalah fi'il majhul dari fi'il ma'lumnya a'adda yu'addu. Ya, fi'il majhul itu digunakan untuk kalimat pasif ya, seperti misalkan a'adda yu'addu untuk fi'il ma'lumnya ya, artinya menyiapkan. Ketika dirubah menjadi fi'il majhul maka akan berarti disiapkan. Tu'addu ya dari kata a'adda yu'addu. Fi'il aslinya adalah a'adda yu'addu, kemudian dirubah menjadi fi'il majhul yang artinya adalah ya, a'adda yu'addu artinya menyiapkan. Tapi bentuk fi'il majhul maka berarti disiapkan. Kemudian syarafun. Secara bahasa al-mawdi' al-'ali yushraf 'ala ma hawlahu. Artinya adalah mawdi' al-'ali ya. Artinya memiliki tempat yang tinggi. Yushraf dimuliakan ya, memiliki tempat yang mulia. Dimuliakan yushrafu 'ala ma hawlahu, artinya dimuliakan oleh orang-orang sekitarnya. Dimuliakan oleh sekitarnya. Artinya ya, betul-betul mulia. Itu beberapa mufradat yang bisa antum pahami. Nanti silakan lupakan ya, sehingga antum bisa memahami dengan baik dari teks tadi. Ya, kita ulang di sini ya. Nasab Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammadun ibnu Abdillah ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim min kabilati. Makna kabilah tadi apa? Suku ya. Jadi Muhammad adalah anak dari bin, anak laki-laki Abdullah, anak laki-laki Abdullah. Abdullah anaknya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anak laki-lakinya Hashim. Hashim min kabilati Quraisy, ya berasal dari kabilah suku Quraisy. Wahia asyrafu qabail ya. Wahia asyraf. Apa makna asyraf? Yakni ya paling mulia. Dan ya kabilah tadi, kabilah suku Quraisy tadi ya, suku Quraisy ini ya, wahia ini kembali kepada kabilah Quraisy. Artinya kabilah Quraisy adalah asyrafu qabail ya, kabilah ya di antara kabilah-kabilah bangsa Arab, asyraf yang paling mulia ya. Ini asyraf bentuk tafdil ya, artinya adalah lebih, artinya paling mulia. Nasaban secara nasab. Jadi suku Quraisy adalah kabilah bangsa Arab di antara kabilah bangsa Arab yang paling mulia ya, secara nasab. Wa yamtaddu hadzal nasab ila Adnan. Kemudian nasab Muhammad ini ya, nasab yang ini ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim
ini kemudian nasab ini ternyata yamtad, memanjang, qala ya, memanjang ila Adnan, kepada Adnan. Adnan summa ila Ismail, kemudian ya ke Ismail. Ismail alaihi salam ya, Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Jadi kemudian secara nasab ini ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nasabnya ini sampai kepada Adnan, dan Adnan ini adalah turunan ya nanti yang nyampe kepada Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tsumma ila Ismail wa Ibrahim alaihima assalam. Wa huwa nasabun ya, muttasilun bi abil anbiya. Wa huwa nasabun muttasilun bi abil anbiya'i Ibrahim ya. Jadi ya, nasab Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut ya muttasilun ya, berlanjut dengan bapak abil anbiya, bapak para nabi. Siapa bapak para nabi? Ya, bapak para nabi yaitu adalah Ibrahim alaihi salam. Amma ummu Muhammadin fahuwa Aminah. Adapun ummu Muhammad, ibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahiya Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf. Adapun ibunya Muhammad, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dia adalah Aminah bintu Wahab. Aminah anak perempuannya Wahab ya, anak Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Kemudian ya anaknya Wahab ini anaknya Abdi Manaf. Wa qad kanat tu'addu afdala imra'atin bainal arabi syarafan wa nasaban. Wa qad kanat tu'addu afdala ya, kemudian ternyata ya Aminah adalah wanita ya, afdala imra'atin, merupakan wanita, tu'addu afdala imra'atin, wanita yang ya wanita pilihan ya, wanita pilihan yang telah disiapkan ya di antara bangsa Arab ya, syarafan secara ya, kemuliaan dan wanasaban dan secara nasab. Bahkan di beberapa hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini ya, berasal dari keturunan ya, berasal dari pasangan suami istri ya, yang tidak pernah atau Rasulullah SAW ini bukan berasal dari keturunan yang melakukan hubungan haram. Jadi betul-betul nasabnya ini nasab yang bersih ya, secara ya, dilahirkan dari hubungan pernikahan yang sah. Jadi betul-betul manusia keturunan yang bersih, syarafan wa nasaban, mulia dan ya, secara nasabnya nasab yang mulia, betul-betul ya dari keluarga pilihan. Allah telah mempersiapkan Rasulullah SAW ini dari keluarga pilihan yang kemudian ketika dirunut satu persatu ya, secara nasabnya mereka ya, garis keturunannya merupakan garis keturunan yang bersih dari hubungan yang haram, yang betul-betul dari pernikahan yang halal semuanya. Ya. Baik. Summa kemudian ya ada beberapa tambahan ada sebuah hadis yang ini hadis menjelaskan tentang isyraf lana di anna Rasulullah SAW di anna Muhammad SAW min asyrafi qabilati Quraisy, min asyrafi qabail Arab. Bahwa Muslim
bisanadihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis ini diriwayatkan dari hadis Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah. Innallaha astafa Kinanah. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah. Istafa, yastafi, memilih artinya. Min waladi Ismail, dari waladi Ismail, dari anaknya Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, kemudian memilih Hashim. Wastafa min Quraisyin, ya, memilih, ya, dari Quraisy ini Bani Hashim, ya, keturunan Hashim, ya, Bani Hashim, ya, Bani Hashim. Jadi Bani Hashim terpilih dari kabilah Quraisy. Dari keturunan yang paling baik ini adalah dari Quraisy, keturunan yang paling baik dari Quraisy adalah Bani Hashim. Dari keturunan Kinanah yang paling baik adalah Quraisy. Dari keturunan Kinanah, ya, dari keturunan Ismail yang paling baik adalah dari Kinanah. Gitu ya. Wastafani min Bani Hashim, dan memilihku dari Bani Hashim. Dan Rasulullah SAW, Aminah dan Abdullah dipilih dari keluarga yang terbaik dari Bani Hashim, dan seterusnya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul berasal dari nasab yang mulia, dari keturunan yang mulia, yang terpilih, ya. Kemudian hadis yang lain, rawahu Ahmad annahu sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-mimbar faqala. Diriwayatkan dari Ahmad, ya, riwayat Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-mimbar, berdiri, ya, di atas mimbar. Faqala, kemudian berkata, man ana. Rasulullah SAW, ya, menanyakan kepada para sahabat, man ana, siapa saya? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Faqala, maka Rasulullah SAW kemudian berkata, ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, aku Muhammad, anak laki-laki Abdullah, aku Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib, aku anaknya aku Muhammad anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib. Innallaha khalaqal khalqa, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqal khalqa, menciptakan, ya, khalaqa yakhluqu, menciptakan, ya, khalqa, makhluk, menciptakan makhluk, ya, manusia. Faja'alani fi khairi khalqi, kemudian, ya, ja'ala yaj'alu, menjadikan aku fi khairi khalqihi, di dalam sebaik-baik ciptaannya, fi khairi khalqihi, dalam sebaik-baik ciptaannya. Jadi Rasulullah SAW ini kemudian, ya, Allah menciptakan makhluk, dan dari makhluk-makhluk ini kemudian Allah menjadikan, ya, Rasulullah SAW, ya, dari makhluk yang terbaik. Wa ja'alahu firqataini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka, ya, manusia ini kemudian firqatain, menjadi dua kelompok. Faj'alani fi khairi firqah, dan Allah menjadikan, ya, aku, ya, menjadikan Rasulullah SAW, menjadikan Muhammad SAW di dalam, ya, kelompok atau kabilah terbaik, fi khairi firqah.
dalam firqah golongan terbaik gitu ya. Firqah ini artinya golongan. Wa khalaqal qabail, kemudian Allah menciptakan atau menjadikan qabail, bersuku-suku. Faja'alani fi khairi qabilah, dan Allah menjadikan Rasulullah SAW dari sebaik-baik suku. Waja'alahum buyutan, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan mereka buyutan, rumah-rumah ya. Menjadikan mereka buyutan, beberapa rumah ya. Faja'alani fi khairihim baitan, dan Allah menjadikanku di dalam rumah terbaik di antara rumah-rumah yang dari Allah jadikan. Wa ana khairukum baitan wa khairukum nafsan, dan menjadikan aku dan kemudian aku adalah sebaik-baik dari kalian, baitan wa khairukum nafsan, dan sebaik-baik dari kalian dan nafsan, jiwa. Jadi dari rumah terbaik, kemudian dari jiwa yang terbaik. Itulah Rasulullah SAW. Itu manusia pilihan ya, Rasulullah Muhammad SAW, Rasulul Mustafa ya, manusia pilihan dari melalui proses ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala ya, dari suku-suku terbaiknya, kemudian dari rumah-rumah terbaiknya, dari keluarga-keluarga terbaiknya, dari jiwa-jiwa terbaik, dan seterusnya. Baik. Kemudian setelah ini ya, setelah antum memahami nasab Muhammad SAW ini, maka terakhir kita akan menghafalkan ya, menghafalkan nasab Muhammad SAW. Isma'u jaidan, silakan antum dengarkan baik-baik ya, simak, kemudian setelah ini antum hafalkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dijuluki juga dengan Abul Qasim ya, karena Muhammad adalah bapaknya Qasim. Muhammad punya anak namanya Qasim ya. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan, wa yamtaddu ila Ismail wa Ibrahim alaihi salam. Karir marasanya. Saya ulangi sekali lagi ya. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Itu adalah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam. Sekali lagi Ustaz ulang ya. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Silakan nanti antum hafalkan. Tafadhal ifadu hadzal nasab, kemudian ya setorkan ke ustaz yang antum bisa lewat WA, ya, setorkan secara rekaman video ya, hafalan nasab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian
Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini dalam pertemuan pelajaran Sirah Nabawiyah di bab nasab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua bisa memahaminya dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.